Bang main punah sahabat. Badan. Dalam face. Oke dong. Ada bukan 60 santai. Aku naik tum ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Saya Bang Don kembali menyapa Anda semuanya di edisi berapa ini? 12 Mei ya 2022. Sebelumnya Bang Don mewakili yang hadir di sini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih nuansa lebaran ya. Mungkin perlu Bang Don jelaskan dulu kenapa Bang Don di hari Kamis ini berada di Pengadilan Negeri Situbondo. Bang Ipul dan Bang Waka ya, Bang Fatoni selaku tergugat 1 dan 2 menghadiri acara sidang ya lanjutan tentang terkait gugatan Bang Ipul sebesar 100 M terhadap tergugat ya saudara Lilur ya. Ini adalah lanjutan dan seperti apa hasil sidang dari pada hari ini di Pengadilan Negeri Situbondo, langsung saya tanyakan kepada Bang Ipul. Sapa ya. dulu dong. Oke, pastinya sebelum itu ya, sebelum dulu. kita ngobrolin tentang sidang kali ini, ya saya akan sapa dulu siapa yang kali ini hadir ya di Pengadilan Negeri Situbondo. Untuk yang sebelah sana ya ada Bang Waka. Bang Waka ini penggugat 2 ya. Monggo disapa dulu Bang Waka. Oke guys, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Oke guys, buat sahabat-sahabat Situbondo, pecinta kanan di Kabupaten Situbondo, pecinta tim pemangkar, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yes, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam pemangkar. Salam. Dan di sebelah Bang Waka ya, Bang Fatoni ada Bang Iwan. Ya, ini yang sekarang juga menjadi trending topik di medsos ya. Disapa dulu Bang Iwan, Dirut Putra Mandiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Semoga sore ini pemirsa semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tetap semangat dan salam pemangkar. Salam. Selanjutnya di samping saya penggugat 1 ya, Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakit. Selamat siang Bang Ipul. Selamat siang Bang Don dan tim pemangkar serta masyarakat yang sangat saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Ini suara masih belum pulih ya Belum Bang pulih Don, ya. Setelah kita kemarin melakukan demo ya, Betul. demo imsak. Ya namanya perjuangan, kita jangan pernah lelah. Dan hari ini kita harus hadir menghadiri sidang Ya. gugatan 100 miliar karena ini juga tanggung jawab kita karena kita yang melakukan atau kita sebagai penggugat. Begitu Oke. Bang Don. Oke. Sebelum kita mengobrol lebih banyak ya, saya sapa dulu yang sedang berada di belakang layar ya. Ada Bang Hafiz ya, Ketua Tim Cyber Pemangkar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Baik pemirsa ya, dimanapun Anda saja berada, saya langsung saja ke Bang Ipul. Nah, gimana nih Bang hasil dari sidang lanjutan gugatan Bang Ipul sebesar 100 miliar ya terhadap Lilur ini? Bang Don dan masyarakat Situbondo serta tim pemangkar bahwa hari ini agenda sidangnya Ya. adalah pembuktian dari kedua belah pihak. Pembuktian dari kedua belah pihak. Ya. Jadi antara penggugat dan tergugat. Ya. Nah, gitu loh Bang Don. Jadi ini tadi sidang tepat dimulai
sekitar pukul 12.00 yang dihadiri oleh saya selaku penggugat pertama dan Pak Waka Mas Fatoni selaku penggugat kedua, sedang tergugat Lilur itu diwakili oleh 2 orang pengacaranya, kuasa hukumnya, yaitu Taufik Rehola, Mas Taufik Rehola dan juga Edi Sogol, Bang Don, gitu lah Bang Berarti Don. sudah seperti biasanya ya, Lilur tidak hadir ya? Enggak, kalau sudah masuk ke acara pemeriksaan itu tergugat atau penggugat yang sudah dikuasakan kepada pengacara atau kuasa hukum tidak wajib hadir atau malah tidak boleh hadir malah karena sudah dikuasakan. Berbeda ketika dalam tahap mediasi, Bang Don. Nah, dari tahap mediasi kan kita tahu bahwa Lilur tidak pernah hadir gitu loh, Bang Don. Oke, Bang Don. Ya, bicara masalah agenda sidang hari ini ya, terkait dengan pembuktian-pembuktian. Nah, Bang Ipul selaku penggugat, apa bukti-bukti seperti apa yang tadi disampaikan, Bang? Ada 22 bukti surat, ya Bang Don ya, dan juga bukti audio visual yang kami hadirkan untuk menguatkan dalil gugatan kami, Bang Don. Ya. Tadi ya cukup lama kita ada di depan karena harus diverifikasi oleh majelis. Jadi ketika ada sidang pada pembuktian, ini juga pembelajaran untuk saudara saya yang mengikuti sidang, ya Bang Don ya. Karena ini juga pelajaran karena bukan hanya masyarakat umum, pengacara juga harus dengarkan omongan saya ini gitu loh Bang Don. Ya betul ya. Nah, ya karena ini penting gitu loh. Ini dasar utama atau penting saya beritahukan agar supaya ketika di depan hakim kita tidak menyia-nyiakan waktu, Bang Don. Gitu loh Bang Don. Ya. Jadi dari kami itu ada 22. Terus ada 1 yang kurang atau lupa atau tercecer di rumah, yaitu begini Bang Don. Jadi ketika kita itu mengajukan namanya pembuktian, maka pembuktian itu harus, pembuktian surat dalam hal ini itu harus dilegalisir oleh pihak Pos dan Giro. Nah, ketika kita berhadapan dengan hakim serta pihak yang lain, maka bukti surat yang sudah terlegalisir itu harus diverifikasi, harus dibandingkan dengan yang asli. Nah, gitu loh. Kalau kita bicara tentang apa itu namanya bukti surat, misalnya kopi dari asli, Bang Don, itu bahasanya begitu. Kalau kita P, kalau tergugat T ya Bang Don ya, P1 misalnya, itu misalnya kopi dari kopi atau kopi dari asli, maka aslinya harus disandingkan apakah betul yang difotokopi ini yang sudah dilegalisir ini oleh Pos itu sama dengan yang asli. Nah, harus disertakan ya. Betul. Nah, ditunjukkan begitu Bang Don. Lah, alhamdulillah dari 22 surat tersebut, surat bukti surat dan audio itu semuanya diterima oleh pengadilan kecuali 1 itu diterima, hanya ada 1 yang punya Pak Waka ini buktinya tertinggal, yaitu ID card. Nah, gitu loh, sehingga tadi ada penawaran dari majelis bagaimana ini, ya udahlah kalau memang diizinkan ini akan kita hadirkan untuk memverifikasi. Jadi di situ ada 3 lembar Bang Don. 2 lembarnya sudah oke, sudah sama. Cuman Pak Waka ada 1 yaitu ID card dari saudara Afhausi itu yang ketinggalan. Jadi nggak ada masalah, tinggal tunjukkan aja, nggak ada masalah. Begitu Bang Don. Oke. Nah, itu kan dari penggugat Bang ya. Kalau mungkin Bang Ipul juga bisa menyampaikan dari pembuktian dari pihak tergugat, ada kejadian apa Bang? Oke, kembali lagi ke lucuan yang ada Bang Don ya. Oh, kenapa dianggap lucu? Makanya saya tadi bilang bahwa tolong ini dengarkan, tolong ini pahami untuk masyarakat umum dan juga para pengacara-pengacara muda ya. Kalau pengacara yang senior insya Allah dia sudah paham dari mana batasannya, kan begitu ya Bang Don ya. Sidang akhirnya tertunda atau ditunda ke tanggal 23. Kenapa? Dengan agenda yang sama. Oh, masih pembuktian ya? Kenapa?
karena dari pihak tergugat yang diwakili oleh dua kuasa hukum ini itu kan tadi saya bilang kalau dari tergugat 22 bukti gugatan. Ya. Kalau yang dari tergugat itu 7 bukti surat ya. Sorry, bukan bukti gugatan, bukti surat. Kalau yang dari tergugat 7. Nah, dari 7 yang diverifikasi hakim itu hanya 1. Bang Don, itu yang diterima oleh hakim. Dari 7 hanya 1. Iya, itu pun dari bukti T1 itu ada 2. Ada 2, tapi yang diterima hanya 1. Berarti separuh. Jadi separuh yang diterima. Ya. Karena 1 bukti lain tidak diterima. Nah, kenapa bisa begitu akhirnya, Pak? Nah, ini dari 7 dulu ya, dari Ya. 1 dulu ya, yang separuh itu yang diterima itu. Karena ketika dibandingkan itu ditanyakan sang pengacara ini, loh ini maksudnya gimana? Ini kopi dari asli atau bagaimana? Nah, jawaban dari Mas pengacara dari Mas Taufik Rehola itu ini bagian katanya. Satu kesatuan, bingunglah hakim. Kenapa? Ketika dibaca tidak ada bahwa ini ada bagian yang lain gitu loh Bang Don. Jadi ada 2 bagian lah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika itu dilihat itu tidak ada tanda tangan. Iya. Hanya ada materai saja gitu loh. Itu terkait dengan legalitas dari gerakan perlawanan Situbondo yang dikeluarkan di tahun 2014. Ya, alhamdulillah akhirnya kita memiliki data ya untuk melakukan nanti persiapan kita laporan tentang pemalsuan. Karena ini saya tunggu ini. Iya. Karena ini saya tunggu gitu loh. Apakah itu minta insra? Nanti kita ajukan, tadi aku agak lupa karena kita belum mengajukan inzage. Karena justru ini pihak tergugat memberikan bukti tentang Bang Don, tentang bukti surat yang ditunjukkan oleh Polda Jatim pada waktu itu, yaitu akte notaris tahun 2014 yang mana ketua umumnya itu Siddiq Marlengge. Ya. 2014 loh ya. Dari notaris dia. Iya, dari notaris, itu akte otentik itu. Lah, cuman anehnya ini ya termasuk cerdas juga si Lilur ini. Pembuatan akte notarisnya ini orang Jakarta. Tangerang ya. Tangerang. Dari Tangerang gitu loh. Bukan Situbondo. Apa enggak luar biasa? Namanya itu pergerakan gerakan perlawanan Situbondo. Tapi dia menggunakan notaris Jakarta. Kenapa? Kalau notaris di Situbondo insya Allah tidak ada yang berani. Saya yakin itu tidak ada yang berani. Iya. Membuat itu tidak akan berani. Kenapa? Karena itu akan berakhir nanti itu dihukum, yaitu tentang pemalsuan. Saya yakin notaris ini udahlah dikasih berapa karena dia tahu bahwa ini sedang bersoal dengan ketum GB Sakera. Maka saya yakin akhirnya Lilur mungkin membuat akhirnya di Jakarta. Nah, gitu loh. Iya. Tadi sudah kita dapatkan juga nomornya ya Pak Wakaya, nama notarisnya siapa, nomornya siapa, mana, dikeluarkan berapa, termasuk nomor teleponnya. Hukum ini tidak harus dia itu ada di Situbondo untuk kita melaporkan. Dan ini bukan cuma 263, 264 dan 266. Iya. Memang di sana itu, tapi ada ya pendirinya ditulis Kholilur kan ya? Iya. Pendirinya tadi kita baca ditulis oleh Kholilur gitu loh. Jadi ini akan kita persiapkan nantinya. Dan itu saya tunggu memang karena ketika kita ditunjukkan oleh Polda tidak boleh dicatat. Siap. Gitu loh. Iya. Ya. Dan itu sudah didapatkan. Sudah kita dapatkan tadi. Nanti tinggal kita meminta insage saja, mengajukan insage kepada Pengadilan Negeri Situbondo. Iya. Kenapa? Ya kita harus tahu betul 2014 itu siapa ketumnya ya. Bahkan ya nantilah itu nanti saya buka di sini tidak enak lah ya nanti ya. Gitu loh. Jadi ketika GP Sakera bergerak itu harus sudah terevaluasi dengan baik. Ketika GP Sakera melaporkan itu sudah harus terevaluasi dengan baik. Unsur-unsurnya semuanya itu insya Allah nanti kita. Nah, dari 7 yang diajukan itu 6 tidak diterima. Diterima. Kenapa? Ketika hakim menanyakan mana ini pembandingnya, pengacaranya bingung. Siap.
Makanya saya katakan ini penting untuk pengacara Situbondo juga, ya. Atau mungkin Fakultas Hukum ini penting juga ini jadi bahan. Kalau kamu itu sedang mengajukan bukti surat, pasti di sana pasti itu sudah positif. Di sana ada verifikasi. Ya. Kembali lagi Mas Taufik ini membuat lelucon lagi, membuat kehebohan lagi, ya kalau saya katakan gimana ya? Mungkin hakim juga akan bingung ini pengacara atau bukan gitu loh. Karena saya yang bukan pengacara pun saya memahami itu bahwa itu akan diverifikasi. Iya. Jadi akhirnya yang diterima separuh. Bukan separuh 3,5 bukan, tapi yang tidak diterima itu 6. Yang satu hanya separuh yang diterima, yang satu dikembalikan lagi karena itu apa? Bingung itu hakim itu. Gitu loh. Begitu Bang Don. Iya. Nah, perlu mungkin lebih dijelaskan lagi sungguhnya bingungnya hakim akhirnya di mana ini Bang sih tidak diterimanya gitu loh. Ya kan saya tadi bilang ada verifikasi Bang Don. Jadi ketika kita itu memfotokopi dan itu dilegalisir oleh ke pos dan giro, maka itu disodorkan kepada hakim Bang Don. Ketika disodorkan kepada hakim, hakim akan menanyakan bahwa ini kopi dari apa. Nah, yang dilegalisir kopi dari asli misalnya, maka dipersiapkan itu aslinya. Harus ada lah ya. Harus ada. Ya. Ditunjukkan lah. Harus ada ditunjukkan. Ya. Atau kopi dari kopi, itu harus ada kopinya. Lah kalau kita tadi itu memang kita yang kopi dari kopi tidak menunjukkan, tapi kita tunjukkan dasarnya. Ini dasarnya yang mulia. Akhirnya dia diterima lah, gitu loh Bang Don. Tapi ketika yang Taufik Rohola ini dengan Mas Edi Sogol ini ditanya dengan hakim, ya plonga-plongo. Bingung dia. Siap. Hah? Ya. Akhirnya tertunda lagi ini. Bingung gitu loh. Sementara untung nggak di-cancel. Untung nggak di-cancel lagi gitu. Sementara ini akan kami sempurnakan yang mulia katanya. Iya. Batin saya tuh begini. Kesempurnaan disempurnakan itu kalau kurang, misal dulu ya. Kurang kayak yang punya Pak Waka tadi, kurang satu ID card saja, gitu loh, tidak ada. Tapi kalau 7 yang diajukan hanya 0,5 yang diterima, ini bukan disempurnakan. Tapi apa? Tak paham. Tak paham dengan apa yang dilakukan. Begitu Bang Don. Ya. Jadi akhirnya ini ditunda lagi. Tapi saya sih oke-oke aja lah. Tidak ada masalah ditunda. Nah, makanya saya katakan, tolong untuk pengacara Situbondo, saya tuh begini loh Bang Don. Kenapa sih saya keras dengan semua elemen di Situbondo? Karena menggunakan Situbondo, Bang Don. Iya. Iya toh? Karena menggunakan Situbondo. Aktivis juga saya menginginkan aktivis yang cerdas. Kenapa kita ditonton oleh orang luar? Demikian pula seorang pengacara. Pengacara harus cerdas. Makanya saya larang Pak Waka itu, kamu jangan jadi pengacara dulu meskipun kamu sudah lulus. Kamu belajar dulu, jangan ketika kamu jadi pengacara, ketika sidang ngomong di cancel, ketika ngajukan barang bukti tidak tahu tahapan-tahapan barang bukti dan apa yang dimaksud dengan ketika kita memverifikasi di depan hakim. Begitu Bang Don. Pertanyaan saya begini Bang, mungkin ya bagi sesungguhnya kejadian seperti ini bagi para kuasa-kuasa hukum ya yang mewakili kliennya ya terkait dengan contohnya verifikasi, apakah ini memang sudah menjadi hal yang biasa atau memang ini tidak biasa sehingga ada kekeliruan mungkin Bang ya? Bahasanya begini Bang Don. Gimana? Bahasanya begini. Atau memang itu memang sudah sering dilakukan gitu loh Bang? Enggak, bahasanya begini. Bang Don itu saya simpelkan pertanyaannya begini ya. Saya contohkan kepada hal yang lain. Ya Bang Don ya. Saya contohkan kepada hal yang lain. Bang Don kalau mau telepon saya melalui WhatsApp, ya Bang Don ya. Bang Don harus ada pulsanya enggak? Harus ada paketannya enggak? Harus. Setidaknya ada wifi-nya enggak? Iya ada. Lah ketika Bang Don itu mau nelpon saya, terus Bang Don tidak ada wifi-nya, tidak ada pulsanya. Ini kira-kira orang ini baru megang handphone atau sudah lama megang handphone gitu? Baru pegang. Baru pegang. Artinya dia tidak punya pengalaman di situ. Artinya begini Bang Don, bahwa ketika bukti surat dalam kasus sidang perdata itu wajib hukumnya, ya saya katakan wajib hukumnya itu seorang penggugat entah dikuasakan atau tidak dikuasakan kepada kuasa hukum itu wajib hukumnya memverifikasi.
Hakim tidak akan begitu percaya saja. Oh Pak ini dapat, tidak mungkin. Dikembalikan itu. Dan ini adalah hal yang sudah dilakukan dan wajib dilakukan. Hanya orang-orang yang tidak pernah masuk pengadilan sajalah yang tidak paham bahwa ada verifikasi. Syarat-syarat verifikasi itu sudah diketahui bagi orang yang memang sudah biasa masuk kepada pengadilan, duduk dan berfungsi sebagai pihak ataupun kuasa hukum. Nah, makanya sangat dinaifkan ketika kuasa hukum tidak memahami itu. Lebih baik petani yang berusaha untuk melakukan gugatan terus ada kekurangan. Itu saya maklumi, namanya petani. Iya kan? Namanya petani. Kalau petani seperti itu ya saya maklumi Bang Don. Tapi kalau kuasa hukum melakukan itu memalukan untuk saya sebagai warga Situbondo. Makanya saya keras mengatakan seperti ini, tolong belajarlah. Yang kalian hadapi itu adalah hakim yang ada di luar kota. Jangan tunjukkan bahwa penegak hukum di Situbondo itu tidak cerdas. Paham Bang Don? Ya, paham. Jadi paham. itu kalau katakan Bang Don katakan, ya itu jawaban saya. Hanya seseorang yang tidak pernah mengenal pintu pengadilan saja, atau meja hakim, atau tidak pernah berperkara, atau tidak pernah sebagai pihak yang tidak paham bahwa itu ada verifikasi. Hanya itu saja. Iya. Gitu loh Bang Don. Ya, jelas kan omongan saya? Jelas. Ya. Oke. Gitu Bang Don, gitu loh. Iya. Ya artinya sungguhnya ilmu itu sudah harus bisa dikuasai dong Bang. Kalau Ilmu memang, itu adalah ilmu. kalau memang sering Begini. beracara ya. Oke. Gitu ya. Ilmu itu adalah ilmu yang harus Bang Don kuasai, seperti Bang Don belajar membaca. Apa yang Bang Don harus pelajari dulu kalau Bang Don ingin belajar membaca? Apa Bang Don? Huruf abjad dulu, mengenal Huruf abjad dulu. A, B, C, D, E. Ya, betul. Lah ini A, B, C, D, E-nya Bang Don tidak tahu, tidak paham. Terus apa aku harus ngomong Bang Don ini punya pengalaman membaca? Ya. Hah? Makanya Paham. saya katakan, ketika kalian memiliki namanya sertifikat, ijazah atau apapun, diisi. Gitu. Diisi. Begitu Bang Don? Ya. Oke. Kayaknya tadi ada Zam-Zam ngomong apa itu kayaknya, coba baca itu. Nah ini tak jelaskan nanti Bang Don. Oh iya. Ini tak jelaskan. Apa Bang Iwan? Coba baca, enggak biar deket sama anu. Coba baca. Zam-Zam itu ya? Iya. Nah, coba baca. Yang keras. Nih serabak nawan pis ecak kocae di muka umum marajeria. Siap Pak Ketum. Berarti ini mungkin akibat saya tadi di sini negor keras Fatoni. Betul. Ya? Mungkin itu ya. Ya, betul. Mungkin itu ya. Iya. Tapi karena Zam-Zam ini memang ya kecepatannya 10 km per jam. Jadi salah malolon. Untungnya. Kenapa Zam-Zam di sini itu tidak lama? Ya karena saya tidak butuh orang-orang seperti itu. Iya. Tidak akan lama. Untungnya dia berkumpul dengan Lilur. Lama dia. Dipelihara orang-orang dia seperti dia itu. Jadi gini Zam, saya kasih tahu kamu ya Zam ya, biar tuh tahu. Itu bukan Hafiz dan Iwan yang saya marahin, yang saya tegur Zam. Gitu loh, ini paling Taufik yang ngomong ini. Ya. Mau Arif. Oh iya udah Arif pongku. Oh, Arif paling ngabala paling. Nak kan iki kiri Pak Ketum, anu Iwan bareng Hafiz. Yo. Iya. Ya, ngari ya maksud saya begini loh. Tolong ya teman-teman itu, kalian itu harus jaga harga diri dari teman-temannya. Penting enggak? Iya. Seperti Mas Arif yang tadi ada di sini itu Pak jelas informasi nama Mas Arif atau Mas Taufik Rehola ya. Saya kan tidak tahu ya. Karena yang pasti orang yang di situ ya. Jadi agar supaya kalian itu jangan seakan-akan akan membuka tabir bahwa kancanan kok gendeng ya. Kancanan kok goblok ya. Thank you ya jarak statement yang salah dari informasi saya. Kan gitu toh. Hah? Iya. Zam. Meskipun ini antara penting tidak penting, tapi ini pelajaran saja. Pelajaran saja untuk yang lain. Kok tak malai Zam-Zam aslinya. Karena begini, saya bilangin Zam-Zam
10 kali saya itu memberitahu kepada Samsam, 25 kali tak masuk kotak kah? Ya. Nah, ya, tidak masuk. Jadi sungguhnya ini bukan kepada Samsam, ini untuk ke yang lain, terutama tim pemangkar saya, gitu ya. Siap. Terutama sama tim pemangkar saya. Ketika kalian mendapatkan informasi dari luar, ya toh, analisa benar apa tidak, ya toh, benar apa tidak tentang subjeknya, tentang objeknya, tentang predikatnya. Ya. Iya toh. Ya. Zam, gini Zam, kamu itu biar tahu Zam ya. Nah, ini untuk orang lain ya, jadi hati-hati. Silakan kalian niru Samsam, silakan. Tapi kalau di pemangkar, tolong, saya mohon dengan amat sangat. Saya mohon dengan amat sangat karena kebodohan yang kalian tunjukkan di medsos itu tidak hanya kalian yang akan dicap bodoh. Kenapa saya keras? Bukan hanya kalian, misalnya Iwan membuat statement seperti Samsam. Bukan hanya Iwan yang dicap goblok. Tapi Bang Ipul juga dicap goblok sebagai pimpinan kalian yang tidak bisa mendidik pintar anak buah kalian. Ya. Itu saya keras kepada kalian. Ya. Ya, sepakat. Ya, jadi Sam, yang saya marahi Samsam itu adalah Iwan kok nih sermontek kabel ya. Sorry. Yang saya marahin adalah Fatoni. Kenapa Zamzam? Karena Fatoni adalah calon pengacara. Gara-gara dia tidak membawa namanya ID card yang di situ karena ketinggalan ketidaktelerodannya dari 22 bukti, ya toh, itu ada di P17 kalau tidak keliru tadi, itu di bagian C. Jadi 17A, 17B, 17C. Yang lain ini bawa semua, tinggal C aja yang tidak dibawa. Dan saya katakan, oke, dikasih ya, apakah ini mau disempurnakan? Kalau saya beliau yang meminta kepada saya untuk disempurnakan. Benih pada Taufik, kalau Taufik Rehola kan biar saya sempurnakan posang. Ditanya, ini mana pembandingnya? Begini yang mulia, begini nanti ini saya sempurnakan. Ya lah budaya dan sidang. Berarti cuma satu ya. Iya yang mulia. Betul kan ya? Ada rekamannya kan ya? Iya yang mulia. Tiba-tiba hakim anggota bilang, "Bu, sebentar dulu. Ini yang ini gimana ini? Ini apa ini yang sama? Ini maksudnya apa ini?" Itu bagian yang mulia. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Terpisahkan bagaimana ini? Terpisah kok gitu loh. Kan tak jepret itu. Ya. Oh, izin yang mulia, saya mau baca. Oh, ini yang mulia. Ini tentang peraturan-peraturan di dalam katanya. Ini kan peraturan apa ya nama? Beda aturan nah. Hah? Beda aturan nah. Ada aturannya. Jadi Zamzam kembali lagi, saya marah tadi kepada Fatoni betul. Saya katakan kepada Fatoni, Ton, kamu calon pengacara. Meskipun kesalahan kamu kecil, sekarang kamu dipertontonkan. Pengacara yang mewakili Lilur itu menunjukkan kebodohan di depan sidang. Itu yang saya katakan. Saya marahi betul itu. Dan itu saya keras mengatakan agar yang di samping yang kebetulan Taufik Rehola dengan beberapa pengacara dengar juga. Jangan buat permainan ini. Lebih baik kita kalau misalnya mau tanda tangan kuasa hukum, ya kalau kita tidak paham ya tanda tangani, neser saya beri kuasa hukumnya. Kamu calon pengacara, saya tidak mau kamu itu seperti yang dipertontonkan barusan di depan sidang, di mana Taufik Rehola dengan Edi Sogol ditanyakan tentang pembandingnya, ngak lengaan, ngak del kok kau cenan. Saya tidak mau itu. Karena kamu harus lebih pandai daripada yang lain. Karena apa? Karena klien kamu, masyarakat yang akan kamu dampingi itu menggantungkan harapan kepada kecerdasan kamu, bukan kebodohan kamu. Mereka tidak butuh ijazah kamu. Mereka tidak butuh surat keterangan bahwa dia sudah bisa beracara. Nggak butuh itu. Mereka nggak butuh EPK kamu, tapi mereka butuh adalah kecerdasan kamu untuk memperjuangkan hak-hak klien kamu. Itu Zam yang saya kasih tahu. Saya marah, saya marah dengan Fatoni. Meskipun hanya satu, bagian C lagi. Berarti kan sepertiga, 30% dari satu. Tapi kalau dari 22 itu 0,000 sekian persen Fatoni teledo. Tapi kalau dari 7, 6 itu dia bingung ketika diminta verifikasi. Satu, tidak jelas. Ya. Begitu ya.
Oke. Dah ada Taufik Rahul ada muncul ya. Jadi Ada, Bang. itu Sam, karena kamu membuat status itu saya perjelas sekarang bahwa saya betul, saya akui. Tapi Sam, enggak ada neser songkon ka Sam. Sam pada tiapa ra. Nggak berema arabina kana ria. Pai pagendeng malolon. Jadi gini ya saya katakan, ini untuk tim pemangkar. Tolong kalian ketika kita menghadapi orang bodoh, kalian jangan tambah memanfaatkan kebodohannya. Justru itu jaga. Iya toh, Pak Penter cak tambah Pak tampak kebodohannya. Neser. Kasihan dengan dia dipertontonkan dengan hal yang dia tidak benar. Iya toh, saya ngomong seperti itu kepada Fatoni betul, di mana di kantin. Tujuan saya Fatoni agar mempelajari kasus kebodohan di depan sidang seperti tadi, ketika hakim meminta verifikasi, sang pengacara ngak-lengaan badan telkok kau cenan. Saya tidak mau Fatoni seperti itu. Karena apa? Ketika Fatoni jadi pengacara, dia akan mewakilin kliennya sekaligus mewakili nama saya. Ya. Betul enggak, Don? Ya, betul. Dan yang kedua tujuan saya, Zam, kenapa saya agak keras ngomong di dalam forum tadi, di dalam tempat umum tadi, agar itu juga didengar oleh Taufik Rehola. Jangan seperti ini gitu. Siap. Hal dasar dari seorang yang beracara itu hukum tak apa acaranya itu hal yang gampang. Ya. Hal yang mudah. Ibarat kata kalau sepatu itu dibawa aja sampai cetak. Itu hanya orang idiot saja yang tidak paham bahwa sepatu ada di bawah. Kecuali sampai lemari ya. Ya. Jadi itu Sam ya. Jadi tolong ini Sam. Coba aku minta tolong lah yo, coba gendeng ra Sam. Mon Penter dia tidak akan berbuat. Jadi ketika kalian itu ngomong ya tim pembangkar saya, kalau sudah tahu ini orang bodoh, coba bendeng. Masa jenis pak gendeng? Ya ontong Jan. Kieromat. Ya. Ya. Nah, jadi saya ke Fatoni memang ngomong. Saya marah memang kamu belum datang tadi ya. Iya. Saya marah ke Fatoni. Saya marah. Kenapa? Yang kalian hadapi adalah orang luar kota, Bang Don. Fatoni nanti hakimnya pasti orang luar kota. Ya, Kalau nanti ketemu dengan jaksa pasti banyak jaksa orang luar kota. Iya, Jadi- dan memang pemimpin yang baik itu ketika melihat anak buahnya melakukan kesalahan maka segera untuk diperingatkan, kan gitu, Bang. Segera peringatkan, jangan didukung untuk membuat kesalahan. Tapi kalau pemimpin tahu kesalahan, tapi kalau pemimpinnya tidak tahu kesalahan seperti yang dilakukan oleh Samsam, karena Lilur tidak tahu bahwa itu kesalahan, ya ini dukung terus. jadi kayak gitu, Iya, Bang Don. iya, Jadi iya. pemimpin yang tahu terhadap kesalahan maka dia akan mengingatkan kepada anak buahnya. Iya, dan dengan segera. Dengan segera. Iya. Tapi kalau dia itu tidak tahu pemimpinnya, ya yang bener main anak buahnya. Ya seperti sekarang ketika dalam sidang, ya toh, ngatakan cancel. Loh, kalau saya jadi pemimpinnya, baik jago cai tahun jadi hukum. Kamu tahu ndak beracara di pengadilan? Oke, berawalan di ijazah bareng nyamana pengacara. Siap. Ya. Pada bareng nangana di ID card LSM tapi tidak paham terhadap LSM itu sendiri. Mon kowe tanya ki ngaruh ya, tapi karena tak tahu dia Lilur ya. Jadi maklumi sajalah. Ya. Makanya saya katakan bersyukurlah kalian berada di golongannya Lilur. Mone golongan nang kowe patapor kowe salah. Karena apa? Apa yang kamu lakukan di sana itu memalukan saya, mencoreng nama saya. Ya. Ya? Oke. Iya enggak Vereneser. Ketika tadi ditanyakan berapa? 7. Delay tarema. P1 ini yang mulia. Sila pindah ke samping diberikan itu biasa memverifikasi 3 majelis itu akan yang satu gini. Terus yang ini mana? Oh, ini saya sempurnakan dulu yang mulia. Maksudnya gimana ini? Allahu Akbar. Bingung saya sampai, jujur saja itu saya bingung. Saya bingung, saya bukan seorang pengacara, tapi saya paham bahwa itu makanya Fatoni kemarin saya detailkan. Ton ini siapkan, ini siapkan, ini siapkan, ini siapkan, karena nanti kita akan diverifikasi. Betul enggak, Ton? Siap. Ya. Bahkan linknya ini, Ton, linknya ini, Ton, ini harus kamu siapkan. Ya. Karena ya meskipun saya bukan pengacara, kalau pengacara sampai elus seperti itu kan kok bingung. Hah? Yang lebih membingungkan lagi, hakim nanti akan berpikir pengacara situ bondo kok kayak gini ya. Iya. Hmm? Iya. Bahkan ya, Ya. ketika di kejaksaan kemarin setelah sidang sidang Tambat, jaksa yang dari luar kota itu ngakui kok.
mudah menghadapi orang-orang sini katanya. Jujur yang kok perasaan loh. Ya sampean tidak menghadapi saya. Ya itu kalau sampean pada waktu itu begini. Jadi pengacara, saya katakan, yaitu kesalahan. Jadi ketika dia itu ini untuk pidana ya, untuk pidana. Ketika ini sudah unsur-unsurnya sudah masuk, kita harus mengakui sebagai pengacara unsur-unsurnya sudah masuk. Maka ketika membela klien itu jangan masuk, jangan membantah kepada jaksa penuntut. Tidak boleh membantah kalau kita sadar bahwa itu masuk. Tapi kalau tidak masuk menurut kita tapi dipaksakan oleh kejaksaan, lawan. Tapi kalau masuk jangan dibantah. Ya. Tapi gunakan cara lain untuk apa? Karena endingnya kan divonis, Pak Waka. Siap, ya. Maka ketika itu munculkan sisi yang lain. Saudara saksi tahu enggak saudara terdakwa ini siapa? Tahu, Pak. Jangan bahas. Dia itu punya putra enggak yang punya, Pak? Berapa orang? 3 orang. Apa sudah dewasa semua? Enggak, Pak, masih kecil-kecil. Menurut saudara saksi, masih butuh enggak itu kepada bapaknya? Cari yang lain. Itu pengacara yang cerdas. Tapi jangan bantah terhadap yang sudah dibuat. Ya, ketika unsur sudah masuk ya. Maka nanti hakim ketika dalam putusan orang ini terbukti bersalah, yang memberatkan ini, yang meringankan ini, kita ambil yang meringankan. Itulah pengacara yang cerdas untuk kita bisa membela klien kita. Hanya kejaksaan sendiri ngomong enteng kan. Jarang mereka belajar untuk menghadapi gitu. Karena terkadang malah pertanyaannya pengacara seharusnya itu miliknya jaksa. Ini pengalaman saya ketika sidang kemarin. Beberapa kali sidang. Seharusnya pertanyaan itu untuk penuntut umum itu diwakili oleh pengacara klien. Artinya apa? Pertanyaan itu justru akan memberatkan namanya klien. Jadi kita cari unsur-unsur yang lain. Kita harus cerdas bahwa ini tidak harus, makanya di dalam persidangan itu ada 2, Bang Don ya. Putusan hakim itu ada 2. Sikap hakim itu ada 2. Yang pertama objektif, yaitu unsur-unsur. Yang kedua subjektif, yaitu tentang perasaan hakim kepada orang itu. Tidak sedikit banyak terdakwa itu yang dibebaskan karena faktor kemanusiaan. Hati nurani ya. Kemanusiaan, iya, hati nurani dia. Gitu. Sama seperti Ari Lasso kan ngomong sentuhlah hatinya gitu. Ya Sam ya. Jadi tolong Sam. Enggak, saya kalau Sam sih biasa lah. Jangan jadikan lokomotif kebodohan gitu loh. Saya boleh, saya saran anak-anak, tak tahu Arif, tak tahu Rehola, saya boleh. Mahir Arif. Patodus terus. Ya, jadi saya tegaskan betul apa yang dikatakan bahwa saya itu memarahi Fatoni di depan umum, betul, yaitu di kantin. Tujuan saya adalah Fatoni agar tidak membuat kebodohan seperti yang dilakukan pengacara-pengacara yang tidak paham terhadap apa namanya verifikasi, apa namanya pembanding. Yang kedua, agar omongan saya didengar oleh pengacara yang kebetulan tadi itu ada di dalam bersama saya, agar dia belajar besok mau ngano klien cek berak tanda tangan ngalak PC pas ya belajar lah, artinya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tapi jangan membuat kebodohan-kebodohan terus, karena bagaimanapun orang yang dihadapi kalian itu bukan orang asli Situbondo, tapi dia itu akan berpindah-pindah. Jangan sampai ada di dalam catatan bahwa orang Situbondo tidak cerdas. Saya tidak mau itu. Begitu Bang Don. Ya. Oke, cukup ini Bang Ipul. Coba ada anu enggak? Mungkin komentar ya dari Surya Fajar. Apa ya? Pula bodole Ipul pangala PC ki oleh ki. Tak jelas ini. Apa itu maksudnya? Tak paham aku. Iya, tak paham juga ini saya. Posisi bicara masalah hasil sidang ntar ngalak PC. Bermas ya. Terus komen lagi torot onle ya. Ada juga Mas Iya nih Sorbera, Mas Surya. Kasihan, cuman saya ini kan bentuk kasihan saya kepada Zam-Zam gitu loh. Jangan manfaatkan lah gitu loh. Neser. Ya untung nganti ceregen saya tak cerdas gitu loh. Mau nanti ceregen cerdas ya 2 hari tak ada lah. Lanjut. Marham Fadila itu baru mantap. Sudah itu aja. Oke, terima kasih. Jadi itu saja, sekali lagi saya sebagai bukan saya sombong, saya orang-orang kadang-kadang kan sombong banget menjatuhkan atau menganggap remeh orang, bukan.
Saya hanya menginginkan tolong tunjukkan kepada dunia luar bahwa warga Situbondo itu cerdas. Tolong tunjukkan pada dunia luar bahwa Situbondo tidak untuk dimain-mainkan karena kebodohannya. Maka ketika kita menunjukkan kecerdasan kita, insya Allah orang luar yang masuk di Situbondo akan hati-hati mempermainkan Situbondo. Itu Ya. apa saya salah? Apa saya salah? Tidak. Jadi bukan saya sok pinter, enggak. Tapi saya banyak belajar. Dan saya tidak pernah sok dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya harus belajar dan belajar. Bahkan tadi malam sampai jam 2, jam 4 ya. Jam 4 untuk kita sempurnakan itu sebelum kita berhadapan di sidang. Begitu Bang Don. Oke. Jadi saya ajak warga Situbondo ayo belajar, tidak ada kata terlambat. Terus jangan memanfaatkan orang yang bodoh, ya. Apalagi orang yang bodoh itu percaya dirinya tinggi. Itu neser. Gitu loh. Itu juga andi reng tua, andi bini, andi anak. Kan neser pas kocak Pak na gendeng kan ya. Oke Bang Don, dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam Bangga. Salam. Ya, baik pemirsa ya, itulah tadi yang disampaikan Bang Ipul ya tentang jalannya sidang ya terkait dengan gugatannya sebesar 100 miliar ya terhadap Lilur ya, dimana tadi sudah jelas dijelaskan ada menurut Bang Ipul ada kejadian-kejadian yang dianggapnya lucu ya gitu lah. Jelas sudah tadi penjelasannya. Dan pasti pengacara yang lain yang punya pengalaman duduk di meja sidang ya pasti akan tertawa ini kalau seorang pengacara mengajukan bukti tidak membawa verifikasinya atau tidak membawa pembandingnya, pasti tertawa ini. Karena itu adalah hal yang awal gitu loh. Hal yang sudah tidak perlu dipelajari itu sudah biasa gitu. Pasti banyak yang tertawa ini. Ya. Seperti mereka tertawa juga ngomong kepada saya tentang cancel, ini tertawa lagi. Mungkin Gitu. Bang Iwan ada disampaikan? Nah, cukup saya bacakan dari Afan Budiarjo. Salam Pemangkas. Salam. Bang Waka? Sudah cukup karena sudah dijelaskan secara jelas dan detail. Oke. Tapi mengakui kan saya marahin tadi. Betul. Iya, Siapa betul. yang marahin? Yang dimarahin? Saya betul. Bukan Iwan dengan Nafis kan? Enggak, bukan Mas. Karena menurut saya begini, ketika Pak Ketum itu memarahi saya itu adalah sebuah bentuk bagian dari proses pendidikan. Ya rasa sayang saya. Ya. Nah, mari tak gila orang luar buat menggendeng. Iya. Harus pandai. Harus pandai. Iya. Nah, untuk kamu bisa pandai, saya ini hanya sebagai perantara saja, semua tergantung dari kamu belajarnya ya. Oke. Ya. Oke. Terus Baik, mungkin itu saja ya di hari ini ya terkait dengan jalannya sidang ya. Saya Bang Don undur diri ya. Ingat, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang segera mengingatkan anak buahnya ketika anak buahnya berbuat kesalahan, bukan malah membiarkan ya. Itu pemimpin yang baik guys. Oke, itu saja yang bisa Bang Don sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pemangkas. Salam.